Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna i'tikaf. Ramadan itu siangnya adalah siam, berpuasa, malamnya adalah qiyam, berdiri, menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan sholat, dengan mengaji dan lain sebagainya. Tapi ada yang spesifik yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir. Pengertian Qiyamul Lail pada 10 malam terakhir diartikan dengan i'tikaf. Rasul mulai meninggalkan istri, mengeratkan ikat pinggang untuk beriktikaf di masjid. Apa makna kata i'tikaf? I'tikaf itu asal katanya dari kata akafa. Akafa itu adalah sebuah tindakan menyatunya antara akal, jiwa, dan hati untuk fokus kepada satu titik tertentu. Yang saking fokusnya seseorang itu membuat dia tidak bisa berpaling kepada apapun atau dipalingkan oleh apapun. Orang yang akafa, fokus, itu disebut dengan akifun. Tambah alif, akifun. Sama kayak anak-anak itu akif. Ketika dia menonton TV, anak balita itu, fungsi matanya beroperasi, maka fungsi telinga berhenti. Sehingga kalau dipanggil anak-anak itu tidak menoleh. Itu jangan dimarahi karena dia sedang akif. Nah, saya ulangi, akafa, fokus. Orang yang fokus disebut akifun. Sebuah tindakan dan upaya untuk melatih fokus disebut dengan, dari kata akafa ditambah hamzah wasol di depan, ditambah ta sebagai bentuk usaha, pasca ain disebut dengan i'tikaf. Makanya terminologi dari i'tikaf dimaknai dengan berdiam diri, mengunci diri, menahan diri, mengcover diri. Kan usaha untuk bisa melatih fokus itu tidak ada cara lain kecuali dengan cara berdiam diri, mengunci diri. Nah, makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan pengertian dari i'tikaf adalah sebagai sebuah tindakan untuk melatih kekhusyuan hati, melatih fokus akal agar diletakkan di bawah kendali hati. Dia duduk, orang i'tikaf itu duduk, dia melatih fokus agar jiwanya diletakkan di bawah hati dan kemudian dia berzikir di hati Allah, 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 begitu. Teman-teman, coba kita lacak penggunaan kata i'tikaf, akif, akafa di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Kita coba lihat bagaimana Allah menggunakan kata-kata akafa itu. Kita bisa lihat di Al-Anbiya 52 ketika Ibrahim itu qala Ibrahim li abi wa qaumi, ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, "Kenapa kalian begitu fokus dengan patung-patung ini yang membuat kalian aku panggil tak menoleh?" Penggunaan kata akifun di situ. Kemudian ketika Musa membawa di Al-Baqarah, Musa membawa bangsa Israel menyeberang lautan, kemudian mereka melihat penyembah asnam, berhala. Allah juga menggunakan kata-kata akif di situ. Ada banyak di tempat lain. Ada di surat 2 125, surat 21 52, surat 7 138, surat 19 Al-Qur'an ayat 49 sampai 50. Semua penggunaan kata akaf. Kata i'tikaf itu sebelum Islam itu digunakan oleh Allah untuk menjelaskan tentang peribadatan bangsa-bangsa terdahulu di dalam menyembah berhala. Mereka punya kemampuan untuk fokus kepada satu titik. Seperti Buddhisme, misal, dia menghadirkan Tuhan dalam bentuk patung, dan patung itu menjadi satu titik fokusnya. Demikian dengan paranormal juga seperti itu. Cuma itu yang melencengnya. Nah, kita hari ini Ramadan dilatih untuk melakukan hal yang sama. Tapi kepada apa? Kepada kiblat hati. Makanya orang tasawuf, i'tikafnya itu adalah dia robato, itu ikatan, mengikat diri dengan mursyidnya, dengan Tuhan. Dia fana fil mursyid, fana fillah. Kemudian dia melatih hudur, melatih wukuf, berdiam diri, mengunci diri. Demikian teman-teman pengertian kata i'tikaf. Sebuah tindakan di mana menyatunya antara akal, jiwa, dan hati. Ingat, ini semua alat berpikir manusia ya. Afala ya'qilun pakai akal, afala tafakkarun pakai jiwa, afala tadzakkarun pakai hati. Semua tiga-tiganya di dalam Al-Quran itu diartikan dalam bahasa Indonesia dengan sebuah aktivitas berpikir. Cuma alat berpikirnya berbeda. Menyatunya antara alat berpikirnya, akal, jiwa, dan hati, fokus pada satu titik tertentu. Itulah pengertian kata akafa. Usaha untuk melatih fokus itu disebut dengan i'tikaf.
Orang nggak bisa melatih fokus tanpa tidak berdiam diri. Di mana? Di masjid. Masjidnya di lockdown, ya udah di rumah sendiri. Masjid artinya tuh tempat sujud, ya udah di sejadah di rumah. Kita i'tikaf, kita duduk menunggu Lailatul Qadar. Mungkin saja terjadi di malam genap. Ingat, Lailatul Qadar tidak hanya terjadi di malam ganjil. Rasulullah mengejar Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. Bisa saja di malam genap Lailatul Qadarnya. Kita berdiam diri, kita latih kehusuan hati, kita duduk berdiam, merenung, muhasabah, itulah i'tikaf. Kita latih kehusuan hati. Demikian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.